Perkenalkan, aku Chelsea dari kelas 6. Aku akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Setiap hari, sang ibu harus bekerja keras demi menyambung hidup, karena sang suami telah tiada. Anak perempuannya itu tumbuh menjadi gadis dengan paras dan sangat cantik. Rambutnya panjang, begitu lembut, lebat, dan terurai dengan indah. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia sangat pemalas dan juga manja. Setiap hari hanya berdandan di depan cermin. Tak pernah ia sekalipun mau membantu ibunya bekerja. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya, dengan alasan agar ia selalu terlihat cantik. Hingga suatu hari, sisir yang biasa ia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. "Ibu!" Dia meminta diberikan sisir baru sekaligus hiasan baru. Sang ibu memberitahu anaknya bahwa dirinya hanya sanggup memberikan sisir, tidak dengan perhiasan baru. Mendengar jawaban itu, sang anak sangat marah dan mengancam akan pergi dari rumah. "Aku mau beli keduanya, kalau tidak aku akan pergi dari rumah." Malam itu, sang ibu sedih meratapi perih akan kelakuan anaknya. Akan tetapi, demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa upah yang kerap diambil anaknya. Keesokan hari, sang ibu mengajaknya pergi ke pasar untuk menjual sayur serta memberikan barang yang dia inginkan. Sang anak pun merasa senang karena keinginannya dituruti. "Hore!" Ibunya pun turut bahagia. Dia rela menghabiskan tabungan agar putri semata wayangnya bisa tersenyum. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan dagangan sayur ibunya. "Sudah ya, aku mau naik gerobak itu." Usai menuruni bukit dan hampir tiba di pasar, dia berhenti dan berpesan kepada ibunya. "Sebaiknya kau berjalan agak jauh dariku. Aku gak suka sama kamu, jangan dekat-dekat." "Kenapa, nak?" "Sudahlah, ikuti saja perintahku. Sekarang mana uangnya? Biar aku yang membelinya sendiri." Hal ini dilakukan karena malu mempunyai ibu yang tidak tua dan lusuh. "Apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang ingin kau beli, Nona? Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia memilihkan perhiasan untukmu." "Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini." Mendengar perkataan anaknya, sang ibu terkejut. Dia hanya bisa diam sambil menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, sang anak ingin membeli sisir yang berada tak jauh dari tempat itu. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya. Dengan sigap, pemuda tersebut membantunya untuk berdiri. Namun, ketika akan mengulurkan tangan, gadis itu menelannya mentah-mentah. Dia pun marah dan menghina pemuda tersebut. Si pemuda hanya bisa diam dan menunduk malu. Orang-orang pun berkerumunan melihat kejadian itu. Sang ibu mendekat dan ingin menghampiri anaknya. Namun, sang anak menengok dan melihat ibunya dengan tatapan marah, seolah memberikan isyarat agar tidak mendekat. Melihat itu, sang ibu pun mengurungkan niatnya. Setelah membeli sisir, mereka pun pulang. Gadis itu masih tidak mau berjalan berdekatan dengan sang ibu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. "Hai Nona, kau nampak begitu cantik, berbeda dengan gadis-gadis di sekitar sini. Kalau boleh tahu, di mana kau tinggal?" "Tentu saja aku cantik, karena aku selalu merawat tubuhku." Melihat anaknya dikelilingi oleh beberapa pemuda, sang ibu merasa khawatir. "Mereka siapa, anakku? Apakah itu ibumu?" "Hah? Dengar ya, ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapa aku, dia hanya pembantuku." Kali ini, sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya. Dengan perasaan hancur, dia menangis terisak-isak.
Ia tak menyangka anak yang telah dirawat dan dibesarkan sepenuh hati tega berkata seperti itu. Kemudian sang ibu bersimpuh berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu mengatasi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong berikan hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan. Secara mengejutkan, tubuh gadis itu menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Ternyata kakinya mulai membatu dan diikuti sekujur tubuhnya. Dia pun menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, aku berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf ibu. Akhirnya sang anak berubah sepenuhnya menjadi batu. Sang ibu memeluk batu tersebut dan dari dalam batu terus mengalir air mata. Semua penyesalan telah terlambat. Dia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka.